Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian? Alhamdulillah semuanya baik-baik saja dan sehat. Puji syukur karena Allah SWT yang mana Dia telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Kita dapat berkumpul lagi di ruangan kelas yang kita cintai ini. Nah, baiklah sebelum kita mulai pelajaran ini, Bapak ingin semua anak-anak Bapak berdiri terlebih dahulu, melihat di sekeliling bangkunya, di bawah bangkunya, apakah kelas ini sudah bersih dan rapi. Alhamdulillah, kelas ini sudah rapi dan bersih. Baiklah, anak Bapak semuanya, Bapak ingin ketua kelas yang memimpin doa kita hari ini kepada saudara Ahmad Kadapi dipersilakan. Alhamdulillah, doa kita sudah selesai. Semoga pelajaran ini mudah dipahami dan mengerti dengan membaca doa tadi. Baiklah, sebelum mulai pelajarannya, seperti biasa Bapak akan mengisikan absen terlebih dahulu, mengecek kalian semuanya yang ada di dalam kelas ini, siapa saja yang tidak hadir. Baiklah, pertama yaitu Ahmad Kadapi. Hadir, alhamdulillah hadir. Alpin Arianda Putra, alhamdulillah hadir. Hardiko Alianto. Hardiko, kemana Hardiko anak-anak temannya? Apa ada kabar dari orang tuanya atau dari keluarganya, temannya? Oh tidak, berarti di Alpa ya ketua. Hardiko ini Alpa kan ketua ya, Alpa. Kemudian Rosi Oktarida hadir, alhamdulillah hadir. Kemudian Udia Ulmi, alhamdulillah hadir juga. Kemudian Anisha Sapitri, alhamdulillah hadir juga. Baiklah, Bapak lihat di kelas kita ini cuma satu orang yang tidak bisa menghadiri pelajaran kita hari ini, yaitu Hardiko Arianto. Karena dia tidak ada kabar, Bapak bikin aja Alpa dia. Bapak lihat absen Hardiko ini sudah 4 kali Alpa masuk hari ini. Ini udah kelewatan Alpanya. Bapak mengingatkan kepada anak-anak Bapak bahwa kalian sudah kelas 3, kalian sudah dewasa, yang mana baik, mana yang buruk, mana yang kalian ikuti pergaulannya. Mungkin di saat sekarang pergaulannya sangat bebas, Bapak lihat. Mungkin Hardiko ini termasuk pergaulan yang bebas karena dia udah berapa kali Alpa, dan bukan di jam Bapak saja tapi di jam guru lain. Hardiko ini sudah banyak juga Alpa. Mungkin 1 bulan ini dia sering Alpa, kata guru-guru lain. Sudah dibincang-bincang di ruangan guru tentang Hardiko ini. Berharap kalian semua minggu depan bisa hadir semua. Hardiko pun juga bisa hadir. Insya Allah secepatnya kami para guru akan mengasihkan kabar kepada Hardiko, menanyai tentang Hardiko kepada kedua orang tuanya dan teman-temannya, di manakah dia berada sekarang ini.
Baiklah, kepada anak bapak semuanya, di sini mulai saja kita mulai pelajarannya, materinya tentang apa anak-anak? Ada yang ingat materi kita hari ini? Adakah yang belajar tadi malam atau sebelumnya tentang materi hari ini? Yuk jawab nak. Kok diam? Ada atau enggak? Bapak butuh kejujurannya. Alhamdulillah. Semuanya anak bapak sudah menjawab pertanyaan bapak dan bilang semuanya sudah belajar. Alhamdulillah, bapak senang sekali mendengarnya. Kalian sudah belajar sebelum memasuki pelajaran hari ini. Bapak ingin salah satu dari anak-anak bapak menjelaskan materi hari ini, apa itu judulnya, pengertiannya, dan macam-macamnya, dan lain-lainnya. Bapak ingin salah satu dari kalian, walaupun sedikit penjelasannya, bapak hargai, bapak kasih nilai nih. Bapak langsung masukkan di buku nilai. Kalau yang berani, ayo anak-anak, siapa yang berani? Siapa yang berani? Ayo. Kalian sudah dewasa kan? Sebentar lagi kalian sudah lulus. Ayo anak-anak, siapa yang berani? Yuk. Nah, silakan kepada saudara Alpin. Ya, tepuk tangan kepada saudara Alpin telah memberikan penjelasannya dan materinya. Betul sekali apa yang dijelaskan oleh saudara Alpin tadi. Bapak memberikan A+ untuk saudara Alpin. Terima kasih kepada anak bapak Alpin Rianda Putra. Baiklah anak-anak, apa yang dijelaskan oleh saudara Alpin tadi itu sudah benar, tapi di sini bapak akan melengkapi dan menjelaskan lebih mendalam apa itu saja fungsinya, kegunaannya, macam-macamnya, jenis-jenisnya, tentang materi menganalisis peristiwa mutasi pada makhluk hidup ini. Nah, baiklah anak-anak, pertama kita masuk pengertian mutasi. Nah, pengertian mutasi ini terjadi secara acak, yang beradaptasi hanya sebagian kecil. Bila suatu mutasi mempunyai nilai ketahanan dan bentuk baru yang diturunkan telah nampak, maka ketahanan, kedewasaan, dan reproduksi dari bentuk baru itu tidak bersifat acak lagi. Nah, itulah pengertian mutasi anak-anak. Kemudian macam-macam jenis mutasi. Macam-macam jenis mutasi ini ada berapa macam? Yang pertama, berdasarkan tempat terjadinya. Yang kedua, berdasarkan macam sel yang mengalami mutasi. Yang ketiga, berdasarkan faktor penyebab mutasi. Yang keempat, yaitu berdasarkan jumlah faktor keturunan. Yang kelima, berdasarkan manfaat bagi individu atau populasi yang mengalami. Nah, itu saja macam-macam penyebab mutasi dan jenis-jenis mutasi. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan satu persatu macam-macam dan jenis mutasinya. Yang pertama yaitu berdasarkan tempat terjadinya. Berdasarkan tempat terjadinya ini ada dua tipe. Yang pertama yaitu mutasi kecil atau disebut point mutation. Yang kedua yaitu mutasi besar atau disebut gross mutation. Nah,
Mutasi kecil adalah perubahan yang terjadi pada susunan molekul atau ADN gen. Nah, lokus gen sendiri tetap. Mutasi jenis ini yang menimbulkan perubahan alel. Mutasi gen diartikan sebagai suatu perubahan fisiokimiawi gen. Nah, perubahan seperti ini gen yang terjadi antara lain dapat berupa perubahan atau pergantian pasangan basa. Nah, misalnya contohnya pasangan A sampai pasangan T diganti menjadi pasangan G dengan pasangan C. Peristiwa semacam ini antara lain disebabkan karena terjadinya satu basa, purin ataupun pirimidin oleh senyawa yang lain analog semacam saguanin atau bromocaracil. Tersebut C sama dengan G sebagian akibat peristiwa lain. Nah, kemudian mutasi besar disebut gross mutation. Nah, mutasi besar adalah perubahan yang terjadi pada struktur dari kromosom. Istilah khusus mutasi kromosom yakni aberasi. Sehingga untuk selanjutnya istilah aberasi dipakai untuk mutasi kromosom. Sedangkan istilah mutasi khusus untuk mutasi gen saja. Nah, itu saja yang Pak jelaskan tentang berdasarkan tempat terjadinya. Apakah Anda ingin bertanya? Apakah kalian sudah pahami? Nah, alhamdulillah selanjutnya macam-macam keduanya yaitu berdasarkan macam sel yang mengalami mutasi. Nah, di sini yang keduanya ada berapa tipe lagi? Itu ada 2 tipe. Pertama, mutasi somatis. Tersebut mutasi vegetatif. Mutasi somatis adalah mutasi yang terjadi pada sel soma. Bila perubahan sel somatis demikian besar, sel-sel dapat mati. Dan kalau dapat bertahan hidup, memiliki kelainan atau berfungsi secara normal. Nah, bila sel somatis ini tidak meliputi daerah yang luas, yang kurang penting, tidak menghayangkan, tetapi bila meliputi daerah yang luas atau alat amat penting dapat membahayakan bahkan dapat mematikan. Nah, di sini mutasi somatis ini sudah juga berbahaya bagi kita sendiri, yaitu sel dapat mematikan. Nah, bila perubahan sel itu terjadi ketika sel somatis sedangkan giat membelah seperti dalam embrio dapat mengakibatkan karakter abnormal waktu lahir, tetapi tidak keturunannya kepada generasi berikutnya. Nah, makin mudah jaringan yang mengalami perubahan genetis, makin luas akibat abnormalan yang ditemukan. Sebaliknya, makin dewasa jaringan itu ketika mengalami keabnormalan dan dapat ditolerir. Nah, disebut kemudian yaitu mutasi germinal, mutasi genetis atau generatif. Nah, di sini mutasi germinal adalah mutasi yang terjadi sel germinal terdapat di dalam gonad, atau hal ini terdapat pada makhluk hidup bersel banyak dan bukan yang bersatu, atau struktur yang lebih sederhana. Bila perubahan berlangsung pada gamet, maka akibat yang ditemukan begitu hebat dan gamet pun segera mati. Nah, kadang menyebab gamet ini tidak mampu melakukan pembuatan dengan wajar, oleh karena itu tak diteruskan pada keturunannya. Tetapi bila perubahan tidak begitu hebat dan gamet dapat melakukan pembuatan, terjadinya generasi baru yang menerima perubahan bahan genetik tersebut. Nah, itulah disebut dengan mutasi germinal, tersebut mutasi genetis. Nah, kemudian macam yang ketiganya berdasarkan faktor penyebab mutasi. Nah, yang ketiga ini ada berapa tipe lagi,
Yang pertama yaitu mutasi alami atau disebut spontan. Mutasi alami adalah mutasi yang terjadi secara alami tanpa dibuat dan sengaja oleh manusia. Nah, kita ingat saja mutasi alami berarti mutasi ini tanpa sengaja dibuat oleh manusia. Itu saja kalau ada pertanyaan kayak gitu di dalam soal. Biasanya di ujian akhir semester besok dan ujian akhir kelulusannya juga masuk soal seperti ini. Apa yang disebut dengan mutasi alami? Kalian ingat saja mutasi alami berarti pembuatan manusia itu sengaja. Berarti kalian buat tanpa dibuat dan sengaja oleh manusia. Nah, itulah penyebab dari mutasi alamiah. Nah, penyebab mutasi alamiah ini juga berapa macam, yaitu sinar kosmos, batuan radioaktif, sinar ultraviolet matahari. Nah, kemudian yaitu mutasi buatan. Nah, bedanya dengan mutasi alami dengan buatan ini, mutasi spontan merupakan mutasi yang sengaja dibuat oleh manusia, yang biasanya diarahkan kepada tujuan tertentu, misalnya di bidang budaya, pakaian bibit, dan lain-lainnya. Usaha manusia dalam perubahan genetik dalam bentuk bahan makanan antara lain, pemakaian bahan radioaktif untuk diagnosis, terapi, deteksi, dan lain-lainnya. Nah, perbedaan ini kalian ingat saja mutasi buatan sama mutasi alami. Kalau mutasi alami tadi tanpa dibuat dan sengaja oleh manusia, berarti itu tanpa sengaja, tidak dibuat oleh manusia terjadi. Kalau mutasi buatan itu dibuat oleh manusia sendiri, olahan kita sendiri. Nah, kemudian macam yang ketiganya, yang keempatnya itu berdasarkan jumlah faktor keturunan. Nah, faktor keturunan ini terjadi pada beberapa macam juga, yaitu mutasi bertahap atau mutasi mikro. Mutasi mikro ini adalah terjadi atas satu kelompok kecil faktor keturunan. Mutasi lompat, mutasi mikro. Nah, ini yang dijelaskan oleh Rosi Aktarida tadi, yang terjadi atas satu atau kelompok kecil faktor keturunan. Nah, itulah mutasi terhadap mutasi mikro. Kemudian macam-macam berdasarkan manfaat bagi individu atau populasi yang mengalami. Nah, berdasarkan manfaatnya yaitu mutasi yang menguntungkan, ada yang merugikan. Nah, di sini yang merugikan adalah mutasi mengakibat timbulnya ciri dan kemampuan yang kurang atau tidak adaptif pada individu atau populasi. Nah, di sini mutasi yang keuntungannya yaitu menguntungkan adalah yang berakibat timbulnya ciri dan kemampuan yang semakin adaptif pada individu populasi. Antara kedua mutasi itu, yang paling banyak terjadi adalah mutasi yang merugikan. Nah, di sini yang banyak terjadinya yaitu mutasi yang merugikan. Nah, tetapi dalam ruangan lingkup mekanisme evolusi, dampak perubahan karena mutasi efektif adalah yang menguntungkan. Nah, sampai di sini apakah kalian sudah memahaminya, macam-macam mutasi atau jenis-jenisnya? Ada yang ingin bertanya? Alhamdulillah sudah memahaminya. Kemudian yaitu penyebab mutasi. Nah, penyebab mutasi ini ada beberapa faktor, yaitu faktor fisika, faktor kimia, faktor biologi. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan satu persatu tentang faktor ini. Nah, faktor fisika ini berupa radiasi. Kalian tahu aja kan rumus fisika itu gimana? Ini dari sinar X, partikel beta, pancaran neutron ion berat, dan sinar-sinar yang lain mempunyai daya ionasi. Maka itulah disebut dengan
Faktor fisika berupa radiasi. Nah, kemudian faktor kimia. Faktor kimia ini juga disebut bersifat mutagenik. Nah, zat-zat kimia ini ada beberapa macam, yaitu pestisida, industri makanan dan minuman, dan obat. Nah, di sini kalian tahu kan kimia itu tentang apa saja pelajarannya. O kali O, C kali C, oksigen, senyawa ini, senyawa ini. Nah, itu. Nah, maka itulah disebut faktor kimia yang bersifat mutagenik. Beda dengan faktor fisika tersebut radiasi. Nah, kalau biologi yang kita pelajari ini lebih dari 20 macam virus penyebab kerusakan kromosom. Misalnya virus hepatitis menimbulkan aberasi pada darah dan sumsum tulang. Virus campak, demam kuning, dan cacar juga dapat memberikan aberasi. Nah, faktor biologi ini disebut juga dengan aberasi. Ada banyak dampak itu darah dari sumsum tulang, virus campak, demam kuning, dan cacar juga dapat menimbulkan aberasi. Makanya disebut dengan faktor biologi atau disebut aberasi. Nah, sekian penjelasan dari Bapak. Apakah ada pertanyaan kepada anak Bapak? Apakah anak Bapak sudah mengerti apa yang Bapak jelaskan? Ayo, siapa yang bertanya? Alhamdulillah, semuanya sudah mengerti. Terima kasih kepada anak Bapak telah mendengarkan, sudah menghadiri pelajaran hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari ini mudah dipahami dan mengerti. Bapak ingin materi selanjutnya kalian baca lagi, dan materi sebelumnya kalian bisa memahami lagi. Materi selanjutnya kalian baca dengan teliti, mengerti, mudah dipahami. Minggu depan kita masuk pelajaran tentang makhluk hidup. Apa saja itu makhluk hidup? Ini. Kita tadi sudah mempelajari mutasinya. Sekarang tentang makhluk hidup minggu depan. Nah, mumpung pelajaran kita hampir habis, sekitar 1 menit lagi, Bapak ingin bertanya lagi kepada anak-anak Bapak. Apakah anak Bapak sudah mengerti? Sudah pahami? Alhamdulillah, semuanya sudah pahami. Bapak akhiri saja pertemuan kita hari ini. Kalau ada kesalahan Bapak minta maaf kalau ada kesalahan Bapak. Kalau tidak mengerti, dipersilakan kepada anak Bapak bertanya kepada Bapak di ruangan Bapak, di ruangan biologi atau ruangan laboratorium biologi SMA ini. Nah, insya Allah Bapak pagi sampai siang insya Allah ada di sana. Silakan ke sana. Kalau mau curhat bisa saja. Bapak ingin juga mendengar curhatan dari anak Bapak, apa saja yang ditanggungnya, apa saja yang disedihkannya, atau menanyakan pelajaran, atau menanyakan perkuliahan besok di mana, tempat kuliahnya di mana. Nah, mungkin bisa Bapak ceritakan bagaimana cara memilihkan kampus yang baik, ini. Nah, di sanalah Bapak akan menjelaskan. Silakan kepada anak Bapak yang ingin bertanya sama Bapak di ruangan laboratorium biologi SMA ini. Nah, sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.